Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Erika Darmawan selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenankanlah saya Nevi Cahyarmawati dengan NPM 046. Pada kesempatan kali ini saya izin memaparkan proyek business plan yang telah saya susun mengenai cimeng atau cimplung goreng bertopping, inovasi makanan khas Desa Kalibangkang. Pada pembahasan kali ini yang pertama ada rencana usaha, yang di dalamnya ada judul, latar belakang, bidang usaha, tujuan, manfaat, target luaran, gambaran umum rencana usaha, dan rencana keuangan. Yang kedua, pelaksanaan usaha yang di dalamnya ada proses produksi dan pelaksanaan pemasaran. Baik, untuk yang pertama ada latar belakang. Kewirausahaan merupakan jiwa yang bisa dipelajari dan diajarkan. Seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan pada umumnya memiliki potensi menjadi pengusaha, tetapi hal ini bukan menjadi jaminan untuk menjadi pengusaha. Setiap pengusaha umumnya memiliki jiwa kewirausahaan. Ciri penting dari seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah kemampuan memimpin, kemandirian, kerjasama dalam tim, kreativitas dan inovasi, serta keberaniannya dalam menghadapi dan mengambil resiko terhadap keputusan yang dibuat yang mendasari tindakan real yang dilakukan, menurut Maulana tahun 2018. Untuk menumbuhkan semangat perwirausaha tersebut, generasi muda termasuk mahasiswa harus didorong, difasilitasi, dan dimobilisasi untuk menjadi wirausaha muda yang tangguh. Karena setelah lulus nanti banyak persaingan mencari pekerjaan di kalangan mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi, menurut Maulana 2018. Yang menyatakan daya serap ketenaga kerjaan di Indonesia tidak sebanding dengan lulusan yang ada di setiap tahunnya. Salah satu jenis usaha yang dapat dilakukan adalah dengan membuat sebuah produk makanan yang kiranya menjadi modal yang kiranya dengan modal yang sedikit dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. Pada kali ini saya berinisiatif membuat olahan makanan tradisional dari Desa Kalibangkang yang berbahan dasar singkong, yaitu cimplung. Cimplung adalah singkong manis khas Desa Kalibangkang, Kabupaten Kebumen yang dimasak ke dalam gula panas. Biasanya air nira di perapian yang menyala. Cimplung biasa dimasak di pabrik gula. Ketika singkong ini sudah matang, tampilannya akan banyak gula, namun harus ditunggu sampai dingin sebelum memakannya. Dalam rancangan business plan ini, makanan tradisional cimplung diinovasi menjadi cimplung goreng bertopping keju, coklat, Oreo, dan lain-lain sesuai tren yang ada pada zaman sekarang. Yang kedua ada bidang usaha. Pada proposal business plan ini, produk yang dihasilkan yaitu berupa olahan makanan dari singkong, yaitu cimeng. Mengingat bahan dasarnya yaitu singkong, di mana banyak terdapat di pasaran, tentu produk ini dapat diproduksi secara banyak. Rencana dari bidang usaha ini adalah ketika produk sudah siap diproduksi, nantinya produk olahan makanan tersebut akan dipasarkan di beberapa warung, di toko, maupun di pasar tradisional yang menjajakan olahan aneka makanan. Untuk tujuannya, yang pertama ada membuat sebuah inovasi makanan tradisional Desa Kalibangkang, yaitu cimplung, lebih dikenal masyarakat luas. Yang kedua, membuat sebuah produk olahan makanan yang berbahan baku murah tetapi menghasilkan keuntungan yang tinggi. Yang selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya yang pertama ada melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa sebagai bekal menjadi seorang wirausahawan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja di masa mendatang. Yang kedua, membuat makanan tradisional khas Desa Kalibangkang ini bisa diterima di semua kalangan masyarakat. Yang kelima, ada target luaran. Produk olahan makanan cimeng atau cimplung goreng ini harapannya dapat digemari masyarakat luas karena dengan adanya inovasi dari olahan makanan yang biasa menjadi makanan yang baru bisa menarik perhatian konsumen, bukan hanya di kalangan orang tua saja, melainkan dapat menjangkau ranah anak-anak pula. Yang keenam, ada gambaran umum rencana produk. Yang pertama, gambaran produk. Cimeng atau cimplung goreng bertopping ini merupakan sebuah inovasi dari sebuah makanan tradisional
yang biasanya proses pengolahannya hanya direbus di air nira, kemudian didinginkan dan disajikan. Inovasi yang dilakukan yaitu cimeng ini nantinya setelah melewati proses perebusan di air nira, kemudian digoreng dan diberi topping seperti parutan keju, coklat, oreo, atau lainnya. Sehingga diharapkan adanya inovasi ini dapat menarik konsumen baik di kalangan orang tua maupun anak-anak. Cimeng ini diproduksi secara rumahan karena air niranya sendiri itu hasil produksi sendiri. Untuk singkongnya dapat membeli di pasar tradisional dekat rumah. Untuk bahan yang diperlukan, yang pertama ada singkong, yang kedua ada air nira, yang ketiga ada meses coklat, ada susu kental manis rasa coklat, yang kelima susu kental manis original, yang keenam ada oreo, yang ketujuh selai matcha, yang kedelapan keju, dan yang terakhir ada minyak. Untuk proses pembuatannya, yang pertama mengupas singkong lalu potong menjadi beberapa bagian, yang kedua merebus singkong ke dalam air nira yang telah mendidih, yang ketiga meniriskan singkong ketika sudah terasa lunak, yang keempat mendinginkan cimplung selama 30-60 menit sampai dingin, yang kelima menggoreng cimplung ke dalam minyak goreng yang telah panas, selanjutnya meniriskan cimeng atau cimplung goreng dan meletakkannya di atas loyang atau nampan, yang ketujuh meletakkan cimeng di atas mika plastik dan memberikannya topping sesuai selera lalu ditutup, dan yang terakhir cimeng atau cimplung goreng ini siap dipasarkan. Untuk sumber pemasukan singkong dan air niranya, singkong adalah bahan baku yang mudah didapat di beberapa pasar tradisional sehingga memudahkan produsen dalam membelinya. Selain itu, produsen juga menanam pohon singkong sendiri di pekarangan rumah, akan tetapi tidak memungkinkan untuk proses produksi karena singkong tidak dapat dipanen untuk setiap saat tergantung waktu penanaman. Untuk air niranya sendiri, produsen memproduksinya sendiri dari pekarangan rumah. Yang ketiga ada peluang pasar. Pada saat ini, usaha di bidang makanan sangat beragam. Menyikapi hal tersebut, penulis membuat sebuah inovasi makanan khas desa Kalipangkang yaitu cimplung goreng yang sudah dikenal di beberapa daerah. Akan tetapi, untuk menarik perhatian konsumen, penulis membuat sebuah inovasi dari cimplung biasa menjadi cimpeng atau cimplung goreng bertopping, sebuah tren makanan bertopping yang kini tengah digemari oleh masyarakat. Dengan adanya inovasi tersebut, nantinya makanan tradisional tersebut tidak hanya dinikmati oleh kalangan orang tua saja, melainkan bisa dinikmati oleh anak-anak muda. Untuk rencana keuangannya, yang pertama ada investasi peralatan. Untuk peralatannya bisa disimak dan totalnya ada 590.000. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi yang telah saya susun totalnya ada 166.000. Untuk analisis pendapatannya, untuk total biaya keseluruhan adalah jumlah dari investasi peralatan dan biaya produksi yaitu 756.000. Untuk harga produksi itu 6.000 dan untuk harga jual produknya itu 6.960 yang dibulatkan menjadi 7.000. Maka untuk pendapatan yang diperoleh dari total penjualan 30 box cimeng adalah 210.000 apabila jumlah labanya sekitar 30.000. Untuk balik modal dari total biaya 1 kali produksi adalah kurang lebih sekitar 6 kali produksi. Untuk analisis titik impuls modal atau BEP, diperoleh BEP harga produksi yaitu 6.000, BEP volume per produksi yaitu 23,7 yang dibulatkan menjadi 24. Untuk analisis kelayakan usaha itu diperoleh 1,265. Yang selanjutnya ada pelaksanaan usaha. Yang pertama proses produksi. Bahan yang diperlukan yaitu ada singkong, air nira, meses coklat, susu kental manis rasa coklat, susu kental manis original, oreo, selai matcha, keju, dan minyak goreng. Untuk proses pembuatan cimengnya sebagai berikut. Yang pertama, mengupas singkong lalu potong menjadi beberapa bagian. Yang kedua, merebus singkong ke dalam air nira yang telah mendidih.
Yang ketiga, meniriskan singkong ketika sudah terasa lunak. Yang keempat, mendinginkan cemplung selama 30-60 menit sampai dingin. Yang kelima, menggoreng cemplung ke dalam minyak goreng yang panas. Yang keenam, meniriskan cimeng atau cemplung goreng dan meletakkannya di atas loyang. Yang ketujuh, meletakkan cimeng di atas mika plastik dan memberikan topping sesuai selera. Lalu cimeng ini ditutup. Dan yang terakhir, cimeng untuk cemplung goreng ini siap dipasarkan. Yang selanjutnya ada pelaksanaan pemasaran. Proses pemasaran yang dilakukan yaitu dengan menawarkan di beberapa pasar tradisional dan menitipkannya di warung-warung terdekat dengan rumah. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.